salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indah Aryani, jurnalis dan moderator untuk WFI Suara Perempuan episode kali ini. Selamat datang di Suara Perempuan, podcast yang menghadirkan inspirasi, cerita, dan perjuangan para perempuan hebat di Indonesia. Program ini merupakan salah satu inisiatif dari Women Founders Indonesia, sebuah yayasan nirlaba yang mendukung dan memberdayakan perempuan dalam dunia kewirausahaan dan inovasi. Di episode kali ini bersama saya sudah ada Mbak Utari Oktavianti. Beliau adalah co-founder dan Chief Sustainability Officer di Aruna, perusahaan penyedia produk makanan laut berkualitas tinggi yang menerapkan teknologi untuk memastikan kelancaran, keterlacakan, dan transparansi rantai pasok. Aruna ini didirikan pada 2016 yang lalu dan saat ini telah mengelola sekitar 55.000 lebih nelayan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada 150 hub Aruna di seluruh Indonesia saat ini dan telah mengekspor lebih dari 10 komoditas hasil laut ke berbagai negara. Dengan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada 2046. Mbak Utari juga mempelopori program sertifikasi MSC Fisheries dan poros dan forum keberlanjutan kelautan. Dan Mbak Utari juga telah meraih penghargaan dari cukup banyak penghargaan bergengsi seperti Sustainability Seafood Product pada 2023 yang lalu dari WWF World Wide Fund dan KKP. Juga beliau mendapat Youth Marketer of the Year dari Asia Marketing Federation karena menunjukkan dampak positifnya di sektor perikanan. Ada banyak sekali prestasi lainnya, tapi nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol dan Mbak Utari ini merupakan lulusan terbaik dari Telkom University. Ia juga aktif di berbagai forum baik regional maupun internasional seperti KTT ASEAN dan Food and Agriculture Organization. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Senang sekali, makasih sudah meluangkan waktu Mbak untuk ngobrol-ngobrol dengan WFI. Iya, terima Suara kasih. Perempuan ini ya. Terima kasih. Mbak, langsung ya kita ngobrol-ngobrol ya. Ini ngobrol santai aja sih gitu. Pengen denger ceritanya Mbak Utari, pengalaman Mbak Utari selama ini memberdayakan para nelayan gitu ya. Nah sebenarnya dulu apa sih yang menginspirasi Mbak Utari untuk ketika mendirikan Aruna ini? Iya, jadi mungkin background story-nya dulu saya tuh lahir dan besar di salah satu desa pesisir di Kalimantan Timur, di Balikpapan gitu. Jadi dulu ketika saya tumbuh di daerah pesisir yang mana kehidupan rumah-rumah di atas laut dan lihat nelayan setiap hari melaut itu, kebanyakan anak nelayan itu udah merasa masa depannya itu akan either lanjutin jualan ikan atau ikut melaut dengan orang tuanya. Jadi untuk passion seorang anak bisa menempuh pendidikan ke perguruan tinggi itu memang terbatas lah karena akses dan sebagainya. Nah, saya cukup beruntung karena orang tua saya ini harus banget mewajibkan anaknya itu untuk punya pendidikan tinggi. Jadi waktu itu saya diminta, ya sudah kamu pergi tinggalkan Kalimantan, belajar ke Pulau Jawa karena di Kalimantan itu terkenal di Jawa pendidikannya lebih bagus dan sebagainya. Kamu belajar di Pulau Jawa dan belajar jangan perikanan. Jadi saya di-mention kayak kamu nggak boleh studi perikanan karena perikanan ini kayak nggak ada future lah dia bilang. Orang tua saya bilang seperti itu. Akhirnya saya studi teknologi waktu itu. Jadi kenapa berkuliah di Telkom University karena ingin mempelajari teknologi karena internet saat itu sudah mulai berkembang. Akhirnya saya studi teknologi dan di sana saya bertemu sama dua orang teman saya nih yang juga salah satunya berasal dari pesisir, yang satunya lagi ini memang passionate banget di teknologi gitu. Jadi setelah kami ngobrol-ngobrol, kita kepikiran lah untuk membuat
platform aja sebenarnya sederhana, platform jual beli untuk menjual ikan di Bandung. Karena waktu itu di Bandung memang ada kesulitan untuk menjual membeli ikan segar. Sementara saya yang biasanya dari pesisir itu Susah sukanya juga makan ya. ikan, susah gitu, kalau nggak ada ikan ya. susah kalau nggak ada ikan. Akhirnya setelah itu muncullah Aruna ini, yang mana Aruna ini misi awalnya adalah membantu pemasarannya produk-produk perikanan dari sisi nelayan. Nah gitu, jadi seiring kami berkembang dan kami melihat industrinya langsung, saya pulang ke kampung halaman saya ngobrol sama keluarga saya. Jadi paman saya ketua nelayan di sana. Terus paman saya bilang, ngapain nggak ada orang yang mau beli ikan lewat internet? Kamu jangan aneh-aneh lah gitu. Jadi singkat cerita saya pulang, kemudian di sana barulah saya ngobrol sama kelompok nelayan lagi yang ada di sana. Ternyata masalahnya lebih pelik dari sekedar hanya jual beli. Ada masalah standarisasi yang mereka nggak tahu. Ada masalah transparansi harga yang nelayan tuh juga nggak tahu. Ada masalah legalitas yang nelayan juga bahkan nggak aware terhadap itu. Jadi wah ini sih bukan masalah jual beli aja. Ini adalah masalah industri. Jadi kalau kita mau menyelesaikan, kita harus bentuk industrinya. Dari situlah kita kepikiran, ya udah deh kita create Aruna ini sebagai sebuah integrasi dari sisi nelayan sampai kepada pembeli di rantai pasok dan supply chain-nya, ya yang mana kita bisa intervensi dari setiap titiknya itu tadi gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Dan kemudian kan Aruna berkembang dari sekadar mengumpulkan ikan gitu ya, ternyata berlanjut terus gitu. Betul. Jadi awalnya itu Aruna hanya melakukan jual beli ikan. Jadi kalau ada nelayan yang minta bantuin jualin, yaudah kita promosiin lewat online, terus kita jual ke restoran dan sebagainya. Tapi seiring kita lihat ternyata banyak nih komoditas perikanan Indonesia yang itu diminati di pasar global. Jadi Indonesia itu punya 3 komoditas yang paling top. Itu nomor 1-nya udang faname, nomor 2-nya tuna, dan nomor 3-nya kepiting. Nah untuk udang itu agak beda nih sama nelayan yang disegmenkan di Aruna. Di Aruna ini kami mengsegmenkan nelayan kecil yang mereka menggunakan perahu dan memancing di laut. Sementara kalau udang ini biasanya sudah dimiliki oleh petambak gitu. Dan udang itu memang udah banyak yang bisa ngebantuin di situ. Jadi kita ngelihatnya untuk nelayan ini yang masih sangat kekurangan gitu, sehingga kami fokus membantu nelayan yang tadinya punya kapal ini untuk punya akses pasar. Dan ternyata betul, jadi banyak customer juga di luar negeri itu, aduh aku pengen cari tuna, tapi tuna yang bagus dan banyak di Indonesia di mana, yang memang punya kualitas dan standar sesuai sama yang aku mau. Jadi kita lebih ke ngebantuin menerjemahkan apa yang jadi standarnya buyer kepada nelayan-nelayan kita nih yang ada di setiap daerah tuh. Karena kadang-kadang komunikasi itu juga akses komunikasinya nggak bisa ya, nggak ada. Betul. Kadang kami jadi harus translate sekitar 3-4 bahasa tuh. Jadi misalnya ada buyer dari Jepang, dia translate ke Inggris dulu, Inggris ke Indonesia, Indonesia ke bahasa daerah. Panjang ya. Panjang. Mbak, selain tadi yang Mbak Utari bilang bahwa ada persoalan pelik gitu yang ditemui ketika Mbak Utari dan Aruna mulai masuk ke dalam sektor ini gitu ya. Tantangan apa lagi Mbak yang ditemui pada saat membangun Aruna gitu ya, terutama dengan sektor perikanan kita yang memang cenderung masih tradisional. Betul. Iya, jadi nomor 1 sektor perikanan ini sektor yang nggak dilirik sama industri. Jadi even kayak perbankan aja itu kalau masuk ke perikanan itu kan cukup berhati-hati ya, karena memang tadi saya lihat itu ini saling tunggu nih. Di sisi perbankan itu menunggu bisa membantu nelayan kalau nelayan punya compliance yang lengkap. Di sisi nelayan bahkan mereka ada sebagian nelayan kita yang mungkin nggak punya kesempatan sekolah, jadi baca tulis juga nggak bisa kan. Gimana mereka bisa pergi ngurus KTP, dokumen segala macam gitu. Ini harus ada yang ngebantu mereka. Jadi memang ada gap ini yang menjadi tantangan. Kenapa akhirnya industri ini jadi kurang diminati dan kurang dilirik gitu. Dan akhirnya berdampak industri perikanannya tertinggal dibandingkan mungkin industri sejenis yang mengambil hasil alam ya gitu. Nah ini jadi suatu hal yang Aruna tuh pengen coba solve, tapi kita juga aware kita nggak bisa lakukan sendiri. Makanya Aruna kadang berpartner dengan yayasan-yayasan yang memang sebenarnya sudah banyak di Indonesia yang berfokus membina nelayan gitu. Jadi kami collab, kadang-kadang kalau nelayannya sudah dibentuk komunitasnya atau ada koperasi nelayannya, ya sudah kita bantu promosikan hasil tangkapannya gitu. Jadi memang kerjanya tuh akhirnya nggak semata-mata berbisnis ya, tapi pendampingan juga nih, advokasi nelayan gitu ya. Dan jadi lebih kayak sociopreneur nggak sih? Betul. Jadi memang pada akhirnya
planning kita di awal yang tadinya ini hanya mau menciptakan platform yang menghubungkan, itu jadi bergerak dan berubah. Kita jadi semacam sociopreneur. Di satu sisi kita nggak bisa cuma sekedar mengambil hasil yang ada di alam, mengambil hasil laut, tapi nggak memikirkan orang yang menangkap dan keberlanjutannya gitu. Makanya di Aruna kita jadi punya divisi sustainability sendiri, dan itu kenapa akhirnya saya yang dulunya managing director berubah menjadi sustainability, karena memang benar-benar ini harus difokusin ke sana gitu. Dan keberlanjutannya memang perlu dipikirkan juga ya. Betul. Apalagi kan ya Indonesia sih negara yang punya laut sangat kaya ya. Luas banget laut kita tuh, sebagian besar wilayahnya lebih besar daripada daratannya gitu. Tapi kan nggak termaintain dengan baik. Dan ya itu banyak pemahaman yang kurang gitu, terutama soal kelestarian lingkungan gitu ya, keberlanjutannya. Nah itu gimana Mbak mengatasi itu? Betul. Jadi kebanyakan nelayan ini punya mindset bahwa kalau saya tangkap ikan yang banyak itu sama dengan saya akan dapat pemasukan yang banyak juga. Nah yang kami lihat justru malah kalau mereka berfokus ke komoditas tertentu, walaupun ditangkapnya sedikit, ibaratnya cuma 1-2 kilo, kalau dibandingkan sama ikan tertentu dia nangkepnya 1 ton, itu effortnya lebih besar tapi harganya jadi lebih tinggi yang sedikit, karena fokus kepada komoditas yang diminati pasar dan high value. Nah nelayan itu banyak yang nggak punya informasi ini. Itu kenapa mereka akhirnya ya udah deh saya fokus nangkap ke yang bisa ditangkap dalam jumlah banyak. Nah ini akhirnya menciptakan destructive fishing dan sebagainya. Nah dengan adanya Aruna tuh yang kita lakukan pertama selalu bukan mencari barangnya apa, tapi mencari pasarnya ada nggak gitu. Sama halnya dengan yang kami lakukan tadi di ikan-ikan yang lain gitu. Jadi ketika pasarnya sudah ketemu, barulah kami datang ke nelayan dan kasih mereka solusi. Ini ada yang seperti ini, permintaan seperti ini, kalian bisa tangkap, alat tangkapnya harus yang ramah lingkungan, jangan tangkap yang bertelur, jangan tangkap yang kecil gitu. Yang kayak gitu-gitu kita edukasi kepada nelayan gitu. Oh jadi kalau ikan bertelur tuh nggak boleh ditangkap? Nggak boleh, karena sebenarnya kan ikan bertelur itu kan harus ditunggu menetas dulu. Nanti bisa menetas itu bisa jadi banyak lagi. Sebagai contoh, 1 kepiting rajungan itu mengandung 1.200.000 telur. Jadi kalau 1.200.000 telur itu menetas jadi 1.200.000 ekor gitu. Jadi itu yang saya sering campaign juga ke nelayan gitu. Memang kayaknya enak nih udah dapat rajungan berat kan, toh nanti telurnya nggak bisa diapa-apain juga. Jadi instead kan of bisa dia dimakan. nah itu tolong ya jangan makan kepiting bertelur. Kan kita kadang-kadang nyari kalau beli kita malah nyari yang bertelur ikan juga kan kita carinya yang lagi bertelur gitu, karena enak, telur ikan enak, telur rajungan enak. Soalnya pemakan seafood. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau bisa nanti ke depan kalau lihat rajungan yang bertelur jangan dibeli. Kasian, mungkin tapi udah kalau udah ditangkap karena nggak ada pilihan lagi ya. Sebenarnya harusnya ketika dia masih hidup itu kesempatan langsung buat nelayan ya, untuk melepas lagi supaya siklusnya sebentar banget, cuma didiemin di laut 3 bulan udah jadi lagi, jadi 1.200.000 ekor lagi gitu. Itu sayang. Tapi ini berarti poin penting juga ya Mbak Utari, pemahaman ini yang harus disosialisasikan terus pada kawan-kawan nelayan ya. Dan disosialisasikan dengan bahasa yang mudah, itu penting. Karena kadang-kadang kita datang ke nelayan kasih bahasa yang berat, ini nggak boleh ditangkap karena berdasarkan undang-undang. itu nggak repot gitu. Harus dikasih tahu kenapa dan dampaknya apa untuk mereka. Dan mungkin lebih mengutarakan keuntungannya ya. Betul, kasih tahu benefitnya apa nih kalau mereka lakukan ini gitu, lebih ke situ. Wah, jadi susah nih. Jadi merasa bersalah nih kalau makan yang bertelur ya. jadi aku nggak enak kalau aku makan yang bertelur. Nah Mbak, ini kan gini ya, sektor perikanan ini kan juga sektor yang cukup maskulin ya. Betul. Maskulin gitu ya. Ada sih kayak Bu Susi kan juga pelaku industri perikanan perempuan gitu ya. Betul. Ada ini nggak sih Mbak, tantangan khusus gitu ya, tantangan spesifik yang Mbak Utari sebagai seorang perempuan temui dalam bisnis, dalam menjalankan bisnis di sektor ini Mbak? Betul. Jadi memang yang pertama itu mindset yang ada di lapangan ya. Ketika pertama kali memutuskan untuk create Aruna aja, maksudnya keluarga sendiri juga itu industri untuk laki-laki, perempuan jangan di situ gitu. Jadi memang satu mindset dan stigma itu sudah ada. Tapi yang kedua juga memang keterbatasan akses dan informasi kalau ternyata perempuan itu bisa juga loh di pesisir. Banyak kok ternyata di daerah-daerah nelayan itu, kalau nelayannya lagi nggak
nggak bisa melaut, itu istrinya yang pergi melaut itu banyak. Walaupun memang kebanyakan nelayan yang pergi melaut istrinya yang siapin bekal dan sebagainya itu juga banyak. Jadi sebenarnya aksesnya ada, cuma memang mungkin tadi mindset yang membuat jadinya kebanyakan perempuan nggak berani nih bergerak ke industri perikanan. Yang kedua juga ini sih keamanan atau safety. Tadi karena khususnya di daerah-daerah itu kalau jadi perempuan itu rasanya ada ketakutan atau safety karena tadi perempuan itu tidak dilihat sebagai setara, tapi dilihatnya kayak wah ini Subordinat iya subordinat. Jadi kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu sih yang memang betul ada yang nggak bisa. Misalnya kalau ngangkat yang terlalu berat ikannya, ya itu memang harus yang dilakukan laki-laki. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya perempuan itu bisa terlibat. Nah, surprisingly ketika masuk dan menjalankan Aruna, saya melihat pembagian garis kerjanya jelas banget nih di perikanan. Mungkin kebanyakan nelayan itu lebih ke yang menangkap ikan, tapi perempuan itu punya peran yang besar banget di masalah kualitas. Jadi sensing terhadap kualitas, rasa, tekstur, proses itu semua dilakukan sama perempuan. Sebagai contoh kayak di processing plant kami yang 150 di setiap desa itu semua pekerjanya itu kebanyakan perempuan. Jadi istrinya nelayan atau anak nelayan yang udah cukup umur untuk bekerja jadi processingnya. Karena mereka yang justru lebih teliti, lebih berhati-hati dalam memilih ikan. Jadi sebenarnya ada banget nih peran perempuan di sini. Cuma kadang belum ter-encourage aja dan belum dikasih kesempatan aja buat mereka gitu. Jadi memang sebetulnya industri perikanan ini industri yang sangat terbuka untuk perempuan ya. Betul. Jadi yang penting berani aja ya. Yang penting berani aja terjun. Saya ngelihat malah kesempatan kesetaraan gender di perikanan ini sangat possible untuk dilakukan gitu. Karena tadi ada kesempatan kerjanya juga gitu. Tapi dalam sisi leadership di lapangan gimana Mbak? Ya, nah jadi kalau dari sisi leadership di lapangan memang masih didominasi oleh laki-laki. Kalau saya bilang lebih ke karena tadi di daerah itu mereka punya culture dan ada beberapa culture di daerah yang masih setnya adalah pokoknya perempuan itu subordinate. Jadi nggak bisa jadi decision maker. Tapi ada yang menarik juga nih fakta yang kita temuin, ternyata decision maker untuk keuangannya para nelayan tetap ada di perempuan. Nah ini jadi fakta menarik karena ketika kita bikin program untuk nelayan, itu kan nelayan kebanyakan pendapatannya meningkat nih setelah bergabung sama kita gitu. Nah, gimana mereka spend uang mereka untuk keluarga dan sebagainya itu ternyata ditentukan oleh si perempuan ini. Sehingga cara paling bagus untuk advokasi justru malah bukan ke nelayannya. Kita masuk nih ke keluarganya lewat istrinya, kita ajarkan seperti ini. Kami kerja sama-sama beberapa bank untuk kasih financial literacy misalnya. Nah, itu bisa efektif ketika dilakukan oleh si perempuan ini. Jadi walaupun dia bukan jadi ketuanya, tapi dia ikut mengambil keputusan. Jadi yang dia pemengaruhnya ya, influencernya ya. Betul. Nah, jadi perempuan-perempuan jangan takut kalau ada yang ingin terjun ke perikanan ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau ini nih Mbak, bagaimana sih cara Aruna menghubungkan nelayan dengan pasar global nih? Betul. Ini karena agak kompleks sebetulnya rantai pasoknya yang panjang gitu. Yang pertama kan kami harus menemukan pembelinya yang kredibel dulu, pembeli yang kredibel dan memang yang suka nih sama value kita. Jadi memang Aruna pakai segala macam pemasaran digital lah, digital dan juga banyak yang offline juga ya kita untuk bisa dapetin customernya dulu. Nah setelah itu apa yang jadi kebutuhan customer itu kami harus translate dan petakan dari data yang kami punya. Misalnya ada yang butuh ikan tuna nih, anggaplah 10 kilo gitu ya, atau 100 kilo gitu sebagai contoh. 100 kilo ini dengan kebutuhan dia yang ini kita bisa dapatkan di daerah mana. Karena tadi bedanya Aruna itu punya titik supply-nya nggak cuma di Pulau Jawa. Kita punya kelompok-kelompok lain yang tersebar di semua daerah. Jadi kita lihat kayaknya ini bulan Mei paling banyak ikan itu lagi di Sulawesi gitu misalnya. Oh ya udah nih kita langsung hubungin tim kita, ada kelompok-kelompok kita di situ juga untuk ya udah kita mulai nih targetnya dari tanggal segini sampai segini untuk kita collection dulu. Habis itu nanti kita proses terus kita kirim. Nah, itu kita janjikan kepada customer kita. Yang kedua ada juga customer yang mau ketemu sama nelayannya langsung. Itu kita perbolehkan, silahkan kalau mau datang visit ngobrol sama nelayannya gitu-gitu. Tapi itu tetap melalui Aruna. Tetap melalui kita gitu. Nah, jadi
awalnya tuh kita sempat bikin platformnya terbuka. Jadi ya udah kita bikin website, semua orang bisa isi di situ. Tapi ternyata turns nelayan juga nggak ngisi di situ. Yang ngisi akhirnya cuma orang-orang yang cuma punya informasi dan punya kemampuan untuk ngisi data di internet. Nah ini yang kita nggak mau sebetulnya, karena di Aruna kan kita pengennya kalau bisa langsung ke kelompok nelayannya atau ketua kelompok nelayannya lah. Jangan Jangan berlayer-layer lagi terus gitu. jangan jadinya nanti apa sih kalau tengkulaknya juga gitu ya. Betul. Karena kan kadang-kadang di lapangan itu nelayan selalu terhimpit sama keberadaan tengkulak ya. Betul. Ada beberapa, sebenarnya tengkulak itu menurut saya ada beberapa kategori juga. Ada yang sifatnya cuma informan. Nah ini yang kadang-kadang menyulitkan nelayan, dia cuma punya info, dia nggak kasih capital apapun, ya udah habis itu cuma mengambil barang, terus kadang dibayar nelayannya nanti, terus hilang gitu. Nah ini yang menyulitkan. Tapi ada beberapa yang memang sifatnya mereka sudah berkelompok, dia pilih memang satu ketuanya. Nah nanti dari situ mereka kayak bagi-bagi capital bareng. Kalau ada kapal rusak mereka benahi bersama, yang kayak gitu-gitu. Itu ada juga gitu yang seperti itu gitu. Ini yang memang sebenarnya lebih bagus diperbanyak. Konsepnya sudah dibikin sebetulnya di negara kita kan disebutnya misalnya koperasi nelayan. Cuma sayangnya koperasi ini udah punya stigma cukup negatif khususnya untuk beberapa nelayan yang di luar Pulau Jawa. Nah ini yang sebenarnya konsepnya sama lah, yang penting berkelompok, mereka saling bantu, dan kemudian mereka juga bisa support ketika satu nelayan ada kebutuhan, plus ngejualnya jadi bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri gitu. Karena lebih sustain juga ya. Betul. Berkelompok tuh lebih bisa sustain, betul. Ya lebih bisa bareng-bareng mengatasi masalah. Betul, dan bisa saling mengingatkan juga mereka. Mbak, tadi Mbak Utari sempat cerita gitu ya soal pemetaan ikan nih gitu ya. Betul. Pemetaan ikan, nah itu Aruna menginovasi alat itu, aplikasinya atau gimana Mbak? Kalau aplikasi khusus kita ada, tapi memang untuk saat ini masih sebagai kebutuhan internal kita. Jadi kebutuhan internal kita untuk menganalisis misalnya tren harga, kemudian titik lokasi pengambilan barang, itu semua kita bisa analisis dari data selama berapa tahun terakhir ini selama kami berkegiatan gitu. Nah kadang data ini juga kami share kepada Dinas Perikanan kalau mereka perlu. Kadang-kadang soalnya kita jadi sharing data juga. Terus yang kedua sama buyer. Jadi kadang-kadang buyer kan juga pengen tahu. Ini bentar lagi nih aku lagi musim libur nih, aku butuh ikan, nanti bisa nggak gitu disiapin dari sekarang. Jadi kita lihat oke, ini seasonnya lagi masuk, bisa nih kita siapin gitu. Tapi memang sudah ada ada jadwal baku gitu nggak sih Mbak? Maksudnya gini, kalau ini saya kan awam ya di dunia perikanan. Apakah kalau dalam peta perikanan itu memang ada season dan memang bisa terbaca gitu di daerah-daerah mana yang pada musim ini, pada waktu ini ada musim ini di mana gitu. Itu bisa terbaca. Sebetulnya datanya bisa didapatkan dari satu data yang udah publik kan, yang miliknya Kementerian Kelautan ya, itu memang ada. Nah tapi ada juga kalau di kita itu karena ada tim kita juga, jadi data itu juga divalidasi dari apa yang memang kita lakukan sehari-hari. Nah itu memang ada musim sakleknya. Gampangnya bisa dipengaruhi oleh misalnya keadaan bulan sama angin gitu. Jadi misalnya ini lagi bulan purnama, lagi banyak ikan gitu, atau lagi musim hujan kadang malah banyak ikan tapi nelayannya nggak bisa melaut, yang kayak gitu-gitu. Jadi cuma yang jadi tantangan sekarang karena terjadinya pemanasan global, season ini kadang-kadang bergeser. Misalnya harusnya nih kayak bulan ini udah nggak musim hujan nih, tapi ya sekarang masih jadi musim hujan. Akhirnya ombaknya besar dan segala macam, jadi nelayan nggak bisa melaut gitu. Padahal source-nya ada gitu. Source-nya ada nih, harusnya udah secara bisa dipanen nih sekarang gitu. Lebih seperti itu. Nah dengan kondisi kayak gitu sebetulnya seberapa penting sih Mbak penggunaan teknologi dan penemuan inovasi-inovasi teknologi baru untuk bisnis perikanan ini? Menurut saya celah untuk develop teknologi di bisnis perikanan itu masih gede banget, masih luas banget, asal yang mau masuk ke industri ini harus mau melihat spesifik problemsnya. Jadi bukan cuma ngelihat sesimpel ya sama lah seperti Aruna 10 tahun yang lalu gitu. Ketika kami masuk ya udah gampang bikin marketplace jual beli aja. Ternyata kan nggak sesimpel itu masalahnya. Jadi kalau misalnya mau masuk lagi banyak banget celah. Contoh misalnya
teknologi yang bisa membuat es batunya ikan itu begitu ditangkap tetap terjaga kesegarannya. Itu sampai sekarang belum ada. Kapal nelayan masih depends kepada solar. Sementara motor-motor kan udah mulai shifting ke electric vehicle gitu. Jadi mungkin ke depan teknologi-teknologi ini yang paling dibutuhkan sama nelayan, bukan hanya yang terkait data, tapi benar-benar teknologi yang bisa dipakai dalam kesehariannya ini gitu. Dan itu menurut saya penting banget karena nelayan-nelayan di Jepang dan di China mereka udah lebih advance lagi. Mereka bahkan di kapalnya udah dilengkapin sama CCTV yang bisa mendeteksi ikan itu ketika ditangkap langsung tahu oh ikan ini size-nya segini, langsung masuk ke notifnya pembeli gitu. Terus saya kemarin sempat lihat tuh ikan-ikan di China udah mulai seperti itu. Nah di Indonesia kan kita masih tertinggal, tapi mungkin kalau nanti lebih banyak yang tertarik untuk masuk ke industri ini dan bikin inovasi, ini akan jadi bagus gitu ke depannya gitu. Nah itu tadi menarik ya yang pernyataannya Mbak Utari tentang kemampuan negara-negara lain gitu dalam pengelolaan ikan. Kan kita tahu deh, maksudnya istilahnya gini, kalau sumber tuh kita nggak kurang ya. Kita nggak kurang. Kita berlebih. Kita lebih-lebih gitu. Tapi untuk pengelolaannya tuh ternyata negara lain yang sebenarnya jumlah ikannya nggak sebanyak kita, tapi lebih leading gitu, lebih dipercaya gitu kualitas ikan itu. Gimana Mbak? Betul. Ini sebagai contoh lobster kita. Jadi lobster kita itu sangat diminati di pasar China, dan lobster Indonesia itu udah dikenal, wah saya suka nih lobster dari Indonesia. Tapi negara yang punya teknologi budidaya lobster paling bagus itu malah Vietnam. Dan yang sangat sedihnya kalau dari saya pribadi, justru bibit-bibitnya itu diambil dari Indonesia, dibeli dengan harga murah, dijual di Vietnam pengalinya tuh bisa sampai 3.000 kali lebih mahal. Jadi dibeli di kita mungkin harganya cuma 100-200 rupiah gitu. Di sana mereka bisa jual 1 ekor 1 juta. Itu udah luar biasa, gapnya jauh sekali. Tapi sempat tim kami juga ke Vietnam untuk belajar, tapi memang nggak mau dibuka informasinya. Jadi dari Vietnam pun udah karena itu keunggulan mereka. Iya, itu keunggulan mereka. Mereka memprotek beberapa informasi yang menurut mereka ini kayak aset negara mereka nih. Nah sebetulnya di Indonesia beberapa daerah itu sudah mulai melakukan penelitian itu, tapi memang mungkin kita masih harus lebih lebih great lagi untuk benar-benar ini sampai patennya beneran bisa jadi dan bisa dikembangkan gitu. Jadi ya sementara kita masih depends kepada apa yang kita tangkap, dan itu masih diminati sih sama global gitu. Cuma kalau bicara inovasi ke depan ya mungkin akan lebih baik kita udah mulai juga melihat apa yang negara lain lakukan gitu. Tapi kalau Mbak Utari sendiri dengan kondisi saat ini gitu ya, optimistis nggak sih dengan dunia perikanan kita gitu di masa mendatang gitu? Ya, kalau 10 tahun lagi. Betul. Kalau saya sebenarnya masih pengen, saya dan teman-teman founders di Aruna itu masih pengen nge-crack the code yang belum kebongkar sampai sekarang. Kenapa? Indonesia udah kaya sama batu bara, Indonesia udah kaya sama hasil alam yang lainnya. Itu semua kita bisa kok masuk ke top global untuk sebagai penyuplai itu. Minyak kita, perusahaan minyak kita, perusahaan batu bara kita, itu kan besar gitu. Perikanan ini tuh belum ada something yang dari Indonesia yang betul-betul menonjol. Even di dalam list 30 perusahaan perikanan terbesar di dunia, Indonesia nggak masuk. Thailand tetangga kita masuk dengan segini banyak yang kita punya ya. Gitu, iya, top 30-nya yang udah public company itu Indonesia nggak masuk. Tapi Thailand itu malah jadi nomor 1 perusahaan perikanan terbesar di dunia. Padahal ikan dari Thailand itu kita yang supply sebagian. Ini jadi kita masih penasaran sih sebenarnya kenapa, dan itu yang menjadi passion kita sampai hari ini. Kita pengen at least mungkin nggak perlu jadi the first in the world gitu, tapi seenggaknya top 3 lah, atau misalnya yang memang udah bisa kontribut produk-produk perikanan Indonesia ini masuk ke global memang karena dari supply-nya kita sendiri. Gitu. Kan ya kayak gini misalnya kayak salmon gitu, dari mana kita nggak punya komoditi unggulannya ya. Betul. Nah jadi sebenarnya Indonesia tadi unggulnya di 3 yang tadi saya bilang, udang, tuna, dan kepiting. Itu bahkan Jepang di pasar Tsukiji marketnya itu ikan tunanya banyak yang dari kita kok gitu. Orang Indonesia tuh banyak banget kerja di Jepang di perusahaan perikanannya karena kita yang paling ngerti cara ngehandle quality tuna yang bagus gimana gitu. Ini kan sayang ya, jadi resource SDM kita di sana, ikan kita juga di sana, yang jual dengan harga tinggi itu jadinya di sana gitu. Ya, bukan kita yang betul. Dan anehnya di Jakarta khususnya top nomor 1 seafood yang diminati itu salmon. Yang mana salmon itu nggak available di Indonesia, kita harus impor setiap tahunnya gitu. Jadi ini agak-agak unik lah gitu memang industri. Tapi bicara soal ini juga ya, kayak ikan yang populer justru bukannya ikan lokal kita gitu. Nah itu perlu ada edukasi nggak sih Mbak? Tentang kira-kira apa nih yang
bisa kita banggakan dan kita cintai juga gitu. Betul. Jangan mencintai ikan orang gitu. Betul. istilahnya. Kayaknya memang perlu ada deh dipilih mungkin satu ikan Indonesia yang ini jadi ini ya mungkin ini plus minusnya jadi negara yang kita itu punya lebih dari 80 juta spesies ikan. Jadi di satu sisi sementara negara lain mungkin cuma 10 atau 15. Nah, punya keanekaragaman ikan ini bagus, tapi di satu sisi kita jadi bingung milih yang jadi topnya Paling siapa. enak mana ya? Betul. Sementara kayak di Norwegia ya mereka misalnya ya udah ada salmon aja nih yang di semuanya fokus mempromosikan salmon gitu. Nah, mungkin nanti ke depan Indonesia bisa juga mulai memilih ikan mana yang bisa jadi top untuk bisa dipromosikan gitu dan disukai masyarakatnya sama juga disukai. Betul. Padahal kan sebenarnya ada kerapu, ada baronang, Banyak, ya nggak ada sih? kerapu, baronang, atau Terus kembung. kembung aja kan Kembung yang omega superfood, 3-nya superfood kan. gitu. Itulah. Benar-benar ya. Gitu. Memang cukup unik lah dari sisi industrinya, tapi kalau dari kita sih ya tetap optimis. Maksudnya kita udah menjalani sejauh ini, kita lihat masih ada potensi dan buyer pun masih tetap senang gitu sama ikan-ikan yang ada di Indonesia gitu. Nah, Mbak, kalau tadi Mbak Utari ceritakan ya gitu kan, Aruna ini cukup concern pada soal sustainability gitu ya. Nah, itu bisa diceritain nggak sih strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh Aruna? Betul. Jadi di Aruna itu kita kenapa concern ke sustainability karena kita nggak mau ikan yang kita makan hari ini atau kita jual hari ini 10 tahun lagi tuh udah habis gitu. Apalagi sekarang kan memang trennya ikan itu terus menurun nih tangkapannya gitu. Nah, jadi strategi dari Aruna kita udah punya master plan-nya yang kita sebut Sea for All Commitment 2030. Jadi Sea for All Commitment ini terdiri dari 3 hal nih yang kita mau fokusin. Yang pertama itu adalah sustainable source. Artinya kita mau ikan yang ditangkap itu at least kita bisa pastiin ditangkap di daerah yang memang sesuai aturan dan ditangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan gitu. Jadi itu satu yang jadi standar dasarnya. Kita pastiin dulu semua nelayan yang bergabung ke Aruna menangkap ikan yang diperbolehkan, menangkap di lokasi yang memang diperbolehkan, dan juga dia itu menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan. Karena kadang ada nih yang menangkap di daerah konservasi. Misalnya ini lagi zona konservasi ya, jangan nangkap di sini, tapi malah nelayannya nangkap di situ. Nah, itu kita tidak perbolehkan gitu. Yang kedua memang empowering. Jadi kita itu pengen mengempower lebih banyak orang untuk masuk ke industri ini dan bisa support gitu. Salah satunya dengan tadi mengajak perempuan-perempuan yang mereka itu sebelumnya nggak punya pekerjaan. Jadi karena kebanyakan kalau perempuan tuh nggak bisa kerja jauh dari rumah. Akhirnya dengan adanya Aruna kita bikin hub di situ. Mereka jadi punya pekerjaan nih dan bisa bantu ekonomi keluarga gitu. Kita pengennya lebih banyak mengempower orang di industri ini karena industri perikanan ini salah satu yang belum bisa di-replace sama mesin secara langsung. Jadi even saya udah survei ke beberapa negara, mereka juga di sana masih pakai SDM buat ngerjain beberapa ininya masih manual. Jadi itu kita pengen bisa mengempower lebih banyak orang. Yang terakhir sih kita pengen bisa advocate sustainability itu sendiri karena kita punya konsep sebagus apapun kalau ini nggak diadvokasikan ke nelayan, ujung-ujungnya kan mereka yang melakukan nih penangkapannya. Nah, dan juga ke pembeli nih kita harus advokasikan juga supaya ke depannya ya perikanan ini benar-benar berkelanjutannya bukan cuma dari sisi nelayan tapi sampai ke pembeli gitu. Ini yang kita 3 komitmen ini yang kita turunkan jadi planning setiap tahunnya yang kita jalankan dalam program-program kita gitu. Jadi memang etika utama juga ya. Betul. Etika dan memang willingness untuk ngejaga laut ini supaya jangan rusak lah gitu. Karena kita sering bilangnya Bapak kan udah nelayan itu rata-rata generasi. Jadi kita sering bilangnya kan kakeknya Bapak dulu nelayan, bapaknya Bapak dulu nelayan. Sekarang nanti anaknya mau jadi nelayan juga. Jadi jangan sampai ikannya habis dan nggak bisa ditangkap gitu, lebih ke situ. Nah, gini di laut itu kan istilahnya gini, Aruna punya standar yang sudah baik ya gitu. Maksudnya sudah mementingkan etika gitu. Terus udah tahu lah pasti 55.000 lebih nelayan Aruna tuh pasti sudah tahu minimal sudah tahu etika yang baik tuh yang seperti apa gitu ya. Tapi kan di luar itu kan juga banyak pelaku-pelaku industri ini yang kurang peduli dan menggunakan alat namanya bukan semaunya juga sih, kayak pakai pukat harimau gitu yang itu mendisturb laut ya. Namanya mengangkut semua ikan sampai sekecil-kecilnya gitu kan. Itu gimana Mbak mengatasi itu? Nah, sebenarnya ini sering terjadi konflik di lapangan dalam arti
kan sebenarnya nelayan ini berkelompok juga gitu. Jadi mereka tahu juga nih, wah ini si kelompok ini nih hobinya ngerusak laut gitu. Kadang-kadang sih mereka ada rapat-rapat sendiri di daerahnya. Jadi mereka perkumpulan antar nelayan untuk diskusi. Yang Aruna bisa bantu paling kita mediasi dengan aparat setempat. Jadi kadang kita ke Bakamla atau misalnya ke Polairut gitu, untuk ini tolong bantu ditengahin gitu. Kadang-kadang kita advokasi ke ownernya juga yang memang punya, ya walaupun memang kan kita nggak bisa terlalu intervensi bisnis orang lain ya. Jadi ya paling sering sih kita lakukan itu, dan kita incentivize nelayan ketika mereka memang mau nih. Kita kan ada program-program di Aruna. Oh kalau misalnya mereka mau ikutin aturan, nanti alat tangkapnya bisa kita ganti. Kita kasih nih alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Oh, jadi ada reward juga ada ya rewardnya untuk kita, betul. nelayan-nelayan yang mau berlaku baik gitu ya. Betul. Itu semoga sih itu bisa mengencourage mereka supaya jadi semangat nih buat menjaga keberlanjutan gitu. Nah Mbak, dengan keseimbangan ekosistem, istilahnya gini, kan mungkin gini ya, mungkin ketika Aruna datang gitu ya dengan segala standarisasi, SOP gitu, etika, itu kan mungkin kawan-kawan nelayan itu awalnya mungkin merasa kesulitan gitu ya, merasa kok gini banget ya gitu. Nah itu gimana caranya Aruna gitu ya menyeimbangkan antara SOP yang ketat ini dengan peningkatan kesejahteraan. Betul. Iya, itu satu hal yang selalu tarik-tarikan nih. Di satu sisi kalau nelayan itu tadi melepaskan beberapa tangkapan mereka ke laut, artinya kan tangkapan mereka berkurang gitu. Nah, makanya kita sebisa mungkin kolaborasi dengan yayasan atau dengan donatur yang memang punya program konservasi laut. Itu daripada programnya dibeliin barang-barang buat dikasih ke nelayan, kita jadiin itu incentivize tadi. Misalnya ada nelayan yang udah komitmen buat ngelepasin kepiting ke laut atau ngelepasin ikan yang masih kecil ke laut, ya itu kita berikan mereka reward atas apa yang mereka lakukan tadi gitu. Jadi lebih ke mengencourage nelayan untuk melakukan itu. Yang kedua, kita beli justru barang-barang mereka dengan harga yang lebih baik untuk yang memang sesuai dengan standar. Jadi ternyata nih ini cukup besar dan ini memang kualitasnya bagus. Nah karena kualitasnya bagus, kita beli dengan harga yang lebih baik gitu. Itu yang memang kita kasih buat nelayan supaya mereka semangat tadi gitu untuk menjaga keberlanjutan gitu. Benar, jadi tahu kalau melakukan hal yang baik dia akan dapatnya juga yang baik, dapatnya juga lebih banyak. Betul. Dan gitu, kita malah cukup strict sama punishment juga. Kalau mereka menangkap yang tidak sesuai, kita jadi nggak beli. Nah itu kan akhirnya ada efek jerah kan. Ya capek-capek nih ditangkap tuh gitu, mending dibalikin gitu ya. Yang seperti itu sih. Oke. Nah Mbak, tantangan terbesarnya dalam menerapkan sustainability itu apa Mbak? Ya, jujur tantangan ngomongin sustainability dianggap sebagai beban untuk meningkatkan kesejahteraan tadi. Jadi banyak di perusahaan-perusahaan termasuk di Aruna juga, ini program sustainability ini malah mengurangi kita punya profit. Mungkin kelihatannya sekilas iya karena jadi lebih repot atau lebih ribet, tapi sebenarnya yang dilihat itu efek jangka panjangnya. Ketika kita menerapkan sustainability di beberapa daerah sudah terbukti nih, kita mengurangi misalnya tangkapan kita untuk sementara waktu, tapi dalam waktu beberapa saat lagi tuh ikannya jadi banyak dan itu bisa ditangkap bahkan menutupi semua yang tadinya kita kurangi gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu memang masih harus terus diedukasi sih kepada masyarakat kalau sustainability ini tuh juga pertama nggak boleh terlalu saklek juga. Oh ini standar internasionalnya, ada standar internasional di sustainability yang nggak memperbolehkan anak kecil untuk bekerja. Sementara kalau di kita itu nggak bisa anak kecil itu nggak ada di deket-deket orang tuanya saat melaut gitu. Tapi mereka nggak bekerja, cuma ada di situ aja gitu. Nah yang kayak kadang gini nyambut tuh cuma menyambut di pantai. Nah itu dianggap bekerja. Jadi kita harus turunkan juga standarnya, nggak usah terlalu saklek. Yang penting fokus kepada poin supaya kesejahteraan lainnya tetap meningkat gitu. Lebih ke situ sih. Jadi lebih ke caranya ya. Caranya aja yang harus didefinisikan lagi gitu. Mbak Utari, Mbak Utari kan memang lahir dan tumbuh dalam di daerah pesisir dan tumbuh besar di keluarga nelayan gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak role modelnya Mbak Utari gitu ketika mulai menjalankan Aruna? Betul. Role model saya tergantung bidang yang saya lagi kerjakan. Jadi kalau misalnya bicara soal perikanan dan wanita pesisir, pasti saya lihatnya Bu Susi. Karena memang sosoknya yang berani gitu ya di dalam dunia pesisir, yang memang berani untuk
menyuarakan kalau perempuan juga punya kesempatan yang sama. Karena yang terinspirasi dengan kepemimpinan Bu Susi sebagai perempuan di perikanan bukan cuma saya, tapi ibu-ibu yang pada kerja tuh semuanya juga ikutan nge-fan gitu kan. Wah, hebat Apalagi nih waktu dia ibunya tenggelam gitu. kan gitu ya. Benar, Khususnya. jadi emang kelihatan punyalah dari sisi kepemimpinannya gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya bicara dari sisi bisnisnya. Jadi kalau dari sisi bisnisnya saya justru cukup mengagumi gimana beberapa para entrepreneur yang sudah mendahului justru di bidang teknologi gitu. Ya banyak lah mungkin ya nama-nama yang udah berkembang di bidang teknologi, mereka yang ciptain inovasi-inovasi pertama di negaranya. Nah itu saya terinspirasi gimana mereka bisa mengubah satu industri yang tadinya nggak ada jadi ada itu sih. Jadi ada dua inspirasi yang saya ambil supaya bisa diimplementasikan gitu. Oke, nah apa namanya, kita bicara 5-10 tahun lagi ya Mbak. Kira-kira bayangan Mbak Utari dan kedua founders lain ini apa untuk Aruna? Sebenarnya Aruna itu selalu punya misinya itu sederhana tapi implementasinya ternyata repot gitu. Jadi kita itu cuma pengen ikan-ikan yang ada dijual di luaran sana yang source-nya memang dari Indonesia itu dikenal, oh ini ikannya dari Indonesia. Syukur-syukur dikenal ikannya dari nelayannya Aruna. Dan ketika orang dengar nelayan Aruna berarti mereka udah tahu bahwa ini nelayan yang memang menangkap dengan cara-cara berkelanjutan dan peduli sama lingkungan gitu. Jadi kita sih pengennya ke depan adalah tadi membawa Indonesia ini di luar itu dikenal sebagai perusahaan negara yang punya perusahaan perikanan yang juga memang fokus sekali nih sama komunitas nelayan ya, bukan cuma sekedar fokus menjual barangnya gitu. Ya syukur-syukur tadi kita punya misi di 2045 itu Indonesia itu bukan dikenal sebagai negara ini aja ya kayak pemasok minyak atau pemasok batu bara, tapi Indonesia itu juga kaya nih sama seafoodnya. Ketika ke Southeast Asia yang dilihat bukan lagi Thailand, bukan lagi Vietnam gitu. Indonesia tuh juga ada tuh dilihat di situ. Kalau sekarang kan masih Southeast Asia ikan banyak di Thailand gitu, ikan banyak di Vietnam. Kita pengen Indonesia ikut dikenal ya. Aruna mungkin salah satu yang ikut mengkontribusikan itulah gitu. Itu sih harapannya. Iya. Lalu ini Mbak, kalau ini kan yang di Aruna nih bisa dibilang anak muda semua gitu ya. Betul. Anak-anak muda yang mungkin apa namanya dalam di generasinya Mbak Utari dan kawan-kawan itu mungkin dunia industri perikanan sesuatu yang asing dan nggak terpikirkan gitu. Betul. Kira-kira menurut Mbak Aruna nih industri perikanan seberapa butuh sih industri perikanan Indonesia ini ya? Seberapa butuh kehadiran anak muda gitu Mbak? Menurut saya industri perikanan itu butuh dua sosok. Jadi butuh anak muda karena mereka yang bisa punya ide, kreativitas dan juga tuh semangatnya masih tinggi banget nih untuk kayak nelayan kita kasih begini lagi, kita bikin program begini lagi. Jadi tetap butuh anak-anak muda untuk di sisi tadi terus bikin ide-ide baru, bikin inovasi baru di industri perikanan itu sangat dibutuhkan karena kalau lulusan-lulusan perikanan di Indonesia juga udah menyerah sama industrinya, terus nanti siapa nih yang menjadi ininya ya pemacu semangatnya gitu. Syukur-syukur kalau nanti dari jurusan-jurusan lainnya jadi ikut tertarik nih di perikanan gitu kan. Makanya masih tetap butuh anak-anak muda, tapi industri perikanan Indonesia juga masih tetap butuh expert-expert di perikanan karena perikanan ini tuh bukan ilmu generalis, dia ilmunya spesialis. Bicara ikan tuna ada spesiesnya lagi, masing-masing spesies beda keahlian, beda profesor gitu. Jadi sangat dibutuhkan sekali kolaborasi antara anak-anak muda dan juga para senior gitu di industri perikanan ini supaya bisa kolaborasi dan bikin ide inovasinya ini ini beneran bisa jalan atau ini ternyata pernah nih dilakukan oleh dulu-dulu tapi ternyata nggak berhasil karena apa dan gimana supaya itu nggak kejadian lagi. Jadi menurut saya kolaborasi dua pihak ini yang perlu dijalankan di Indonesia supaya tadi tuh benar-benar bisa implementasi ke depannya gitu. Nah ini saya jadi teringat ya 2 tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu saya sempat ke Adonara dan sempat ngobrol-ngobrol sama nelayan di sana. Adonara tuh ikannya luar biasa enak banget. Dan terus katanya di sana kalau ikan selar nggak laku. Iya. Dibuang-buang karena ikan sampah. Karena ikan sampah. Saya derajatnya langsung turun gara-gara bilang saya doyan banget ikan selar. Nah lalu ada yang menarik ketika seorang nelayan di sana cerita gitu tentang bagaimana ilmu-ilmu tradisinya mereka yang diyakini gitu ya, kayak misalkan
pada saat melaut tuh ada aturan ada bintang di mana mereka bisa dipandu bintang, tahu di mana ikan yang banyak kayak gitu. Betul. Nah, itu kan, dan saya yakin nggak cuma di Adonara aja ya, pasti di semua wilayah perairan kita tuh punya kayak wisdom kayak gitu nih Mbak. Betul. Kearifan lokal yang sebetulnya itu teknologi kan, teknologi yang yang tradisional, tapi ternyata selama berabad-abad tuh bisa digunakan untuk sebagai teknologi. Nah, Aruna tertarik nggak sih untuk mengadvokasi atau mengarsipkan dan kembali menerapkan ilmu-ilmu tradisional kita yang kaya banget ini, Mbak? Betul. Kita justru malah menariknya ketika Aruna pertama kali dibuat, kita teknologi pertamanya bukan jual beli, tapi bikin waze untuk nelayan melaut. Gitu. Jadi kita bikinin maps di handphone, terus nelayannya melaut. Ternyata waktu kita testing aplikasinya, nelayannya lebih tahu titiknya karena dia tadi lihat bintang dan ini. Nah, jadi kesimpulan kita saat itu, teknologinya bisa kita buat dan bisa kita terapkan, tapi kenapa nelayan nggak bisa pakai handphone di laut? Karena ada air laut yang bisa merusak handphonenya segala macam. Tapi gimana nanti kita implementasikan ini ke teknologi yang lebih beneran tepat gitu, bukan hanya dia canggih, tapi yang memang tepat nih, memang betul-betul dibutuhkan nelayan. Nah, itu yang kita juga tertarik banget untuk tadi mendefinisikan standar-standar daerah. Itu tiap daerah punya caranya sendiri. Dan gimana itu bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya tapi dengan teknologi yang tepat tadi, bukan hanya yang memang Pak ini ada AI untuk Bapak bisa implementasi. Itu nelayan sih pasti enggak. Tapi kalau kita terapkan misalnya sesimpel ini Pak ada GPS, kita installin langsung ya, itu mereka lebih tertarik gitu. Itu sih yang kita lakukan sekarang gitu. Kalau dari 50-an ribu nelayannya Aruna ini masih ada nggak yang menerapkan ilmu-ilmu lokal itu? Kalau saya bilang 99%-nya masih. Jadi even though kita udah pasang di sekitar, kita sekarang ada sekitar 5.000 nelayan lah, 10%-nya tuh udah pakai GPS. Kita taruh GPS itu gunanya dua. Jadi untuk ngecek kalau ada apa-apa di laut, kita tahu titik kapal terakhirnya. Terus yang kedua juga untuk menandai, oh Bapak kemarin tuh mancing di daerah sini, besok bisa ke sini lagi atau bisa moving kemana gitu. Nah, itu tetap dipasang, tapi di satu sisi cara mereka melaut, bahkan sekarang udah banyak nelayan muda nih, sekarang udah mulai banyak anak-anaknya ikut pakai ilmu yang sama juga. Jadi ini memang udah jadi tradisi mereka lah. Tapi lucunya saya sempat ngobrol sama nelayan dari UK. Jadi sempat ada forum, terus ada nelayan dari luar juga. Tapi sama juga sih, mereka juga walaupun di kapalnya tuh udah ada GPS yang lebih canggih, mereka tetap membalancekan itu dengan ilmu baca bintang dan angin tadi. Itu juga karena mereka itu kayaknya tetap memang lakukan. ini ya, Udah standarnya nelayan ya. Betul. Mbak, kalau di Indonesia itu kan juga banyak tradisi-tradisi memberi sedekah laut kayak gitu-gitu. Itu di encourage nggak sih sama Aruna? Betul. Jadi kita tuh menghormati budaya-budaya itu. Jadi tiap daerah beda-beda, ada yang ruat laut, misalnya sobat laut segala macam. Itu kita memang ikut berpartisipasi aja. Cuma kalau misalnya kita harus intervensi kegiatannya itu kita udah nggak bisa, karena itu kayak udah adatnya mereka. Tata caranya sudah baku ya. Tapi justru malah menariknya event ini tuh kan kadang nggak ke highlight nih. Itu kami akhirnya jadi ikut campaign kayak ngasih tahu ke perusahaan setempat, atau misalnya kita kasih tahu ke pemerintah setempat, ini nelayan mau bikin ini, ayo kita ramein gitu, diagendakan. Nanti di situ diselipkan kayak pelatihan-pelatihan dari kita soal sustainable fishing dan sebagainya gitu. Jadi itu yang kita jadikan, mumpung ada momennya kita ikut masuk di situ. Karena kan tradisi maritim kita tuh sangat kaya dan sangat indah ya sebenarnya. Betul. Mbak, nih pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada nggak sih bukan nasihat sih, mungkin saran atau sharingnya Mbak Utari gitu ya untuk para perempuan muda yang ingin jadi entrepreneur secara umum, dan lebih spesifik lagi kalau mau terjun ke bisnis perikanan. Betul. Jadi kalau buat perempuan ya yang ada di luar sana, kebanyakan dari perempuan itu sebenarnya sering banget takut untuk memulai sesuatu. Takut itu kayak, aduh nanti baby saya gimana, anak saya gimana, takut kalau nanti suami yang ngurusin siapa, atau misalnya nanti aduh takut nanti tetangga bilang, wah perempuan
perempuan tuh nggak boleh lebih ini, nggak boleh lebih itu. Jadi belum mulai aja tuh udah banyak ketakutannya. Jadi sih yang pertama saya encourage untuk para perempuan dimanapun gitu harus mulai berani dulu nih, at least berani dulu. Dengan memulai itu nanti baru kelihatan tuh. Ketika kita mulai nanti akan kelihatan dua kelompok. Ada kelompok yang suportif dan ada kelompok yang against. Nah, saran saya step kedua ketika sudah memulai, perempuan harus menemukan circle yang mendukung atau memberi semangat. Jadi kalau istilah di kita kan kayak woman support woman. Jadi cari benar-benar perempuan yang mendukung juga nih buat kita supaya kita menjadi lebih bagus. Dan yang ketiga memang perempuan itu nggak bisa juga bergerak sendiri. Nah, ini yang kadang tuh saya sering sampaikan ke teman-teman juga yang sesama entrepreneur perempuan, jangan juga jadi ngerasanya nggak boleh ini bisnis khusus perempuan aja, karena nggak bisa dipungkiri ada beberapa aspek di dalam bisnis itu kita juga butuh nih teman-teman laki-laki untuk membantu proses bisnisnya. Jadi yang ketiga tuh balancing di situnya. Nah, specifically untuk yang mau masuk ke perikanan, ini industri yang sangat fragmented, tantangannya banyak banyak stigma dan persepsi terhadap perempuan di sana. Tapi yang paling penting tadi ketika udah memulai mau masuk ke perikanan adalah kuncinya itu di konsistensi. Konsistensi untuk nggak berhenti ketika misalnya ada yang nge-challenge dari apa yang kita jadi punya ide segala macam. Jadi konsistensi dari sisi itu, dan balik lagi sih tetap di perikanan ini kesetaraan gender itu sangat terbuka. Bahkan kalau kita bicara di market global sekarang itu lebih di-encourage perempuan lebih banyak terlibat di perikanan. Jadi sebenarnya kesempatannya terbuka banget nih untuk para perempuan bisa masuk ke industri perikanan gitu. Wah, menarik sekali ya. Kayaknya optimistis langsung ya. Ngobrol sama Mbak Utari tuh langsung optimistis dan yakin gitu kayaknya laut kita akan aman, akan amin. terus memberi hasil yang baik buat para nelayan, buat perempuan juga. Semoga nanti akan makin banyak orang-orang yang mengikuti jejaknya Mbak Utari. Amin. Perempuan-perempuan pemberani yang yang juga ingin ikut terjun langsung memuliakan laut kita ya, hasil laut kita. Dan mudah-mudahan harapan saya sih itu, siapa tahu mungkin suatu hari baronang atau kerapu gitu jadi top primadona Indonesia. Jadi seterkenal salmon gitu. Mbak Utari, terima kasih banyak waktunya dan cerita-ceritanya sangat inspirasional. Ini benar-benar saya aja tercerahkan gitu ya. Mudah-mudahan ada lebih banyak perempuan yang menonton percakapan kita ini juga tercerahkan dan kemudian mau ambil peran juga dalam dunia perikanan ya Mbak. Betul. Semoga Aruna bisa terus sustain, maju terus dan benar-benar bisa jadi sahabatnya para nelayan Indonesia. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Demikian percakapan obrolan seru saya dengan Mbak Utari Oktavianti dari Aruna Indonesia. Mudah-mudahan bisa dari percakapan kami berdua ini ada hal-hal yang bisa diambil menjadi inspirasi, terutama tentang bagaimana kita bisa berperan dalam keberlanjutan laut kita, karena sebagai negara maritim kita punya sumber daya yang sangat besar yang masih butuh disentuh ya. Mudah-mudahan akan ada banyak perempuan yang kemudian mengikuti jejak Mbak Utari untuk masuk ke dunia perikanan. Dan jangan lupa kawan-kawan pendengar podcast Suara Perempuan ini untuk terus mengikuti Suara Perempuan dan mendapatkan lebih banyak inspirasi juga wawasan dari para perempuan hebat lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah berhenti bermimpi besar. Salam.